Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wah, ceritanya makin seru nih. Istri sah jadi pelakor, part 4. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Happy watching! Part 4. Hai, akhirnya kamu datang lagi. Sendirian? Tanya Rafa saat menghampiri Sarah yang duduk sendiri dengan wajah tertekuk dan terlihat tidak baik-baik saja. Aku butuh minuman dingin, apa aja yang penting dingin, ucap Sarah tanpa menjawab pertanyaan dari Rafa. Nada bicaranya terdengar sedikit lemah tak bertenaga. Bagaimana tidak? Dia sangat terluka melihat Rendra membawa wanita itu ke rumahnya, yang membuat darahnya seperti mendidih. Rafa tersenyum. Oke, tunggu di sini. Aku segera kembali. Rafa pun bergegas untuk pergi mengambil minuman, sementara Sarah menyadarkan tubuhnya, mulai menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya. Berulang kali dia melakukan itu untuk membuat perasaannya lega. Walaupun sebenarnya tetap saja hati dan pikirannya terkuras habis hari ini karena ulah Rendra dan si Anggi itu. Ini minumnya. Rafa tiba-tiba datang meletakkan segelas jus apel di atas meja, kemudian menarik kursi dan duduk tepat di hadapan Sarah. Sarah langsung meneguk minuman itu tanpa henti hingga habis tak bersisa, kemudian menyeka sudut bibirnya dengan punggung tangannya. Rafa yang sedari tadi terus memperhatikan Sarah, lalu tersenyum sambil menatapnya penuh perasaan. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Kamu gak lanjut kerja aja? Sarah merasa heran sekaligus tidak nyaman jika nanti Rafa kena omelan karena menemaninya. Itu akan menambah masalahnya yang sudah cukup rumit. Gak masalah, aku di sini aja temani kamu. Kamu lagi sedih kan? Ini pertemuan kedua kita. Kedua kalinya kamu kesini, tapi kayaknya tiap kamu kesini pasti karena ada masalah. Boleh aku tahu? Kamu bebas cerita semuanya sama aku. Balas Rafa dengan senyuman khasnya dan tatapannya yang masih penuh dengan ketertarikan. Aku yakin semua orang punya masalahnya masing-masing. Aku nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa cerita tentang ini. Lupakan aja. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Apa karena laki-laki itu suami atau pacar? Tanya Rafa tersenyum. Namun pertanyaannya membuat Sarah sontak terkejut dan langsung menatapnya. Dari mana kamu tahu? Kedua alisnya mengkerut menatap pria itu. Aku gak sengaja dengar waktu kamu kesini pertama kalinya sama teman kamu itu. Aku dengar sedikit waktu kalian ngobrol. Jawab Rafa santai. Oh, iya, memang karena itu. Tapi itu masalah pribadi aku. Aku gak mau cerita sama siapapun kecuali Nara, sahabat aku. Oke, ya udah. Tapi boleh aku bilang sesuatu? Apa itu? Seseorang mungkin sering buat kamu sedih seperti sekarang. Tapi ada seseorang juga yang berharap kamu bahagia. Ucapnya yang lagi-lagi tersenyum penuh makna. Dari tatapan Rafa terlihat dia begitu tulus, tapi juga bukan orang yang memaksa. Siapa? Selain Nara, gak ada lagi yang ingin aku bahagia. Aku sudah tidak punya orang tua ataupun saudara yang bisa menemani aku dan melakukan apapun untuk kebahagiaan aku. Jawab Sarah lirih. Aku bisa melakukan apapun untuk membuat kamu bahagia. Balas Rafa serius hingga membuat Sarah tercengang. Kemudian menatap Rafa hingga mata mereka saling bertemu untuk beberapa saat saling menatap. Sarah merasakan ketulusan dari seorang pria yang baru ditemuinya 2 kali. Bukan karena terlalu mudah percaya pada seorang pria, tapi Sarah bisa merasakan kalau Rafa pria yang baik. Oh iya, sudah baca kertas yang aku kasih ke kamu belum? Ucap Rafa mencoba mencairkan suasana
saat melihat Sarah terus terdiam setelah mendengarkan perkataannya. Kertas? Kertas apa? Sarah mulai berpikir, sampai akhirnya dia sendiri yang mengingatnya sebelum Rafa menjawabnya. Oh iya, aku ingat. Waktu itu ada pelayan datang kasih ke aku dan bilang kalau makanannya gratis. Itu dari kamu? Aku pikir cuma bil. Rafa tertawa kecil. Gak apa-apa kalau kamu sudah buang, aku bisa tulis ulang lagi hari ini. Tunggu. Sarah langsung membuka tasnya. Dia ingat bahwa kertas itu masih ada dalam tasnya, karena dia memakai tas yang sama hari ini. Cari apa? Ini, dapat. Sarah tersenyum, memperlihatkan kertas itu, kemudian dia langsung ingin membukanya. Jangan dibaca sekarang juga kali, malu aku nantinya, cegah Rafa. Emang isinya apa sih? Aku baca ya, ucap Sarah yang akhirnya tersenyum bersemangat. Jangan. Rafa langsung berdiri, mendekatkan tubuhnya untuk memegang kertas yang ada di pegangan Sarah itu. Hingga lagi-lagi matanya seketika menatap Sarah lebih dekat, dan juga Sarah menatapnya. Jantungnya berdebar hingga dia sedikit menelan untuk mengendalikan dirinya yang salah tingkah. Jangan ya, isinya sebenarnya biasa aja, tapi jangan dibaca sekarang, ucap Rafa perlahan, kemudian kembali ke posisi duduknya semula. Ya udah deh, aku simpan lagi. Sarah kembali menyimpan kertas tersebut, dan mereka pun lanjut mengobrol santai, hingga akhirnya Sarah mulai merasa lebih baik. Tapi dari kejauhan, Rendra yang tak lain adalah suami Sarah ternyata ada di sana. Dia berdiri memperhatikan Sarah dari balik dinding kaca, tapi posisinya sedikit jauh. Dia terus memperhatikan istrinya itu yang terlihat begitu dekat dengan pria lain di depan matanya sendiri. Selama ini, Sarah tak punya teman pria satupun. Itu karena Rendra melarangnya. Dan sekarang, Sarah bahkan kelihatan senang dibandingkan bersama dirinya. Dia sengaja mengikuti Sarah karena berpikir Sarah pasti sangat marah karena kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Anggi. Dan ternyata dia merasa terhianati. Sarah terlihat baik-baik saja, malah menemui pria lain. Ternyata ini yang kamu lakukan. Kamu menuduh aku selingkuh dengan Anggi, sementara kamu sendiri yang mengkhianati aku bersama pria lain. Keterlaluan kamu, Sarah, ucapnya dengan dirinya sendiri. Nada bicaranya pelan, tapi penuh rasa kesal. Rendra yang merasa sangat marah, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Pikirannya kalut, hingga dia malah pergi menemui Anggi di apartemennya. Dengan wajah marah, dia berjalan masuk dan berhenti di depan sebuah pintu. Kemudian menelpon Anggi. Aku ada di depan, buka pintunya, ucap Rendra, hingga beberapa saat pintu itu pun terbuka. Anggi berdiri di sana, seolah menyambut kedatangan orang yang dia cintai. Ren, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu nyusul Sarah tadi? Tanya Anggi agak gugup. Bagaimana tidak? Dia melihat ekspresi wajah Rendra sedang tidak baik-baik saja. Dia takut jika Rendra datang untuk memarahinya. Namun dia kaget dan tersentak saat Rendra langsung memeluknya erat tanpa mengatakan apapun. Loh, Ren, ada apa? Anggi merasa bingung. Rendra terus memeluknya dengan erat sambil sedikit mendorongnya masuk ke dalam, hingga dia pun melepaskan pelukannya. Kamu kenapa, Ren? Tanya Anggi menatap harap. Aku mau kita bersama. Aku bisa mencoba hubungan ini, ucap Rendra serius. Kamu serius? Anggi begitu bahagia sampai dia merasa ingin melompat kegirangan. Pria yang dia harapkan kini ada di depannya dan ingin bersamanya. Rendra hanya mengangguk. Dia sebenarnya masih ragu dengan keputusan itu. Tapi mengingat Sarah bersama pria lain membuatnya ingin menghilangkan rasa frustasinya. Dan menurutnya, Anggi adalah orang yang tepat. Tapi istri kamu gimana? Tanya Anggi, yang sebenarnya sangat mengharapkan ini terjadi.
Kita jalani dulu. Aku akan urus nanti soal Sarah. Aku mungkin akan pisah dari dia. Kamu serius? Aku gak lagi mimpi kan? Aku benar-benar bahagia, Ren. Anggi langsung saja memeluk Rendra. Mereka berpelukan, seolah lupa kalau Rendra masih berstatus suami orang. Anggi begitu terbawa perasaan, sementara Rendra terbawa suasana. Wanita itu mulai mengecup bibir Rendra, dan Rendra malah membalas ciuman itu dengan bergairah, hingga akhirnya mereka melakukan dosa terlarang itu.